Halo semuanya, perkenalkan nama saya Penny. Saya dari kelas A PBSI angkatan 2025. Nah, jadi di sini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah fonologi yang saya pelajari selama 1 semester ini. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis fonem dan morfem, kemudian dilanjutkan dengan premis dan hipotesis, serta oposisi morfem dalam kajian linguistik. Nah, materi ini penting karena menjadi dasar untuk memahami bagaimana bahasa dibentuk, diucapkan, dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang analisis fonem. Analisis fonem adalah salah satu kajian dalam bidang linguistik, khususnya fonologi, yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Nah, fonem itu sendiri merupakan salah satu bunyi terkecil dalam bahasa yang apabila diganti akan menyebabkan perubahan makna. Kemudian, tujuan utama dari analisis fonem adalah untuk mengetahui sistem bunyi suatu bahasa, yaitu bunyi apa saja yang akan dianggap penting dan memiliki fungsi pembedaan makna. Nah, dalam analisis ini, kita tidak hanya mendengarkan bunyi, tetapi juga melihat bagaimana bunyi tersebut digunakan di dalam kata-kata. Nah, contohnya, dalam bahasa Indonesia terdapat kata paku dan baku. Kedua kata tersebut memiliki bunyi yang hampir sama, tetapi perbedaan terletak pada fonem awalan yaitu P dan B. Perbedaan satu bunyi ini menyebabkan perbedaan makna, sehingga dapat disimpulkan bahwa P dan B adalah dua fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Nah, selain itu, analisis fonem juga membantu membedakan antara fonem dan alofon. Fonem adalah bunyi yang membedakan makna, sedangkan alofon adalah variasi bunyi yang tidak dapat membedakan makna. Misalnya bunyi T dalam bahasa tali dan T dalam bahasa ketika terdengar sedikit berbeda, tetapi tidak mengubah makna tersebut. Oleh karena itu, bunyi tersebut dianggap sebagai alofon dari fonem yang sama. Nah, demikian dapat disimpulkan bahwa analisis fonem sangat penting dalam linguistik karena membantu memahami struktur bunyi bahasa serta bunyi tersebut membentuk dan membedakan makna kata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang premis dan hipotesis. Premis adalah pernyataan dasar atau asumsi awal yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam suatu penalaran, argumentasi, atau penelitian. Premis biasanya berasal dari fakta, teori yang sudah ada, atau hasil pengamatan sebelumnya. Premis dianggap benar untuk sementara dan digunakan sebagai titik awal dalam menarik suatu kesimpulan. Nah, dalam konteks linguistik, premis dapat berupa pernyataan umum tentang bahasa. Misalnya, bahasa Indonesia memiliki sistem bunyi yang teratur. Pernyataan ini dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, sedangkan hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara yang disusun berdasarkan premis. Hipotesis belum tentu benar, sehingga perlu diuji melalui penelitian, pengamatan, atau analisis data. Hipotesis bersifat sementara dan dapat diterima atau ditolak tergantung hasil pengujian. Nah, sebagai contoh dari premis bahwa bunyi bahasa dapat membedakan makna, maka dapat dirumuskan dalam hipotesis bahwa jika suatu kata mengalami perubahan fonem, maka maknanya juga berubah. Hipotesis ini kemudian diuji dengan membandingkan pasangan kata
kata terkecil yang memiliki makna. Oposisi morfem adalah hubungan pertentangan atau perbedaan makna dan fungsi antara dua morfem atau lebih yang berada dalam konteks yang sama. Oposisi ini menunjukkan bahwa perubahan morfem dapat menyebabkan perubahan makna atau fungsi gramatikal suatu kata. Nah, sebagai contoh, perhatikan kata makan dan dimakan. Pada kata makan terdapat morfem dasar makan dengan makna melakukan suatu tindakan. Sedangkan pada kata dimakan terdapat tambahan morfem yang menunjukkan makna pasif. Morfem me dan di sini beroposisi karena menunjukkan perbedaan peran pelaku dan objek dalam kalimat. Contoh lainnya adalah kata besar dan terbesar. Kata besar menunjukkan makna ukuran biasa, sedangkan kata terbesar menunjukkan tingkat paling tinggi. Morfem ter beroposisi dalam bentuk dasar karena mengubah tingkat makna tersebut. Oposisi morfem juga dapat dilihat pada bentuk tunggal dan jamak. Misalnya buku dan buku-buku. Pengulangan morfem menunjukkan makna jamak yang beroposisi dengan makna tunggal. Dengan mendemonstrasikan contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa oposisi morfem berperan sangat penting dalam pembentukan makna kata dan struktur gramatikal dalam bahasa. Berdasarkan penjelasan tersebut,